Barang siapa tidak menegakkan hukum Allah dia zalim, betul. Tapi hukum Allah yang mana? Apakah yang semata-mata potong tangan itu saja? Tidak. Hukum Allah itu keadilan, hukum Allah kesetaraan, hukum Allah musyawarah, hukum Allah persatuan, hukum Allah Pancasila, hukum Allah. Ketika hukum negara terinspirasi oleh hukum agama, jadilah Pancasila itu. Maka Pancasila itu adalah hukum Allah secara substansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Al-mukarramun, para asatidz, para penyuluh, para tuan guru, wabil khusus akhi fillah, Bapak narasumber kita, Bapak Pak Kasubag, Bapak Haji Suwardi MPDI, yang alhamdulillah sudah seringkali kami berduet ya. Mudah-mudahan keistiqamahan ini selalu membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja mungkin tiang merasa minder sedikit walaupun berduet terus, tapi tumben kali ini tidak seragam. Yang lain pada berompi, doang mesak tiang tak berompi. Jadi mudahan arah mana sisa sekek dua saja ule agar dia tersedih lalu lah. Ya kan, nggak apa-apa. Mungkin maksud dari Kemenak untuk menunjukkan perbedaan kan, oke? Aduh, dia tidak lah memakaian jatuh padalah. Taib. Sebelumnya boleh tiang perkenalkan diri, boleh apa tidak boleh? Karena tiang yakin pelunggu banyak belum kenal tiang. Karena tiang sendiri, tiang sempat bisik sama beliau, kok banyak yang tiang tidak kenal gitu. Padahal pada Lombok Timur nih. Atau mungkin sudah pelunggu kenal tiang semua mungkin. Aranja artis biasa kan, tidak mengenal tapi dikenal kan. Tapi ternyata barangkali tidak juga ya. Kenapa ingin tiang memperkenalkan diri? Agar tiang pede juga, ada kepercayaan diri. Tidak kayak tiang ngomong sementara dalam hati pelunggu semua, saya muni ini kan. Saya dengan ini kan. Toan aku karena ngerocet misal. Tidak setiang suzan. Tapi agar kita lita'arafu. Nah, dalam Al-Quran kan jelas. Tadi sempat disinggung oleh Pak Ustaz tadi, yang juga menyebut beliau Ustaz, bahwa dalam Al-Quran dikatakan ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kan begitu? Sampai di situ dulu, udah ada lanjutan. Telah kami jadikan kamu, kata Allah, apa? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Kenapa? Untuk apa dijadikan berbeda-beda? Pertama, sebelum untuk apa, harus kita sadari kenyataan kehendak dan keinginan Allah itu berbeda-beda. Kalau kita tidak mau berbeda, kita melawan kehendak Allah. Kalau kita misalnya harus kita satu agama, harus kita satu suku, harus satu bangsa, harus satu negara, atau di bawah satu kekuasaan tunggal yang disebut dengan khilafah, yang sampai detik ini masih saja ada yang mendengung-dengungkan. Ini ayat ini sudah jelas. Allah tidak mengatakan kami inginkan kamu sekalian di bawah satu kekuasaan tunggal, tidak. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk kalian berupaya menyatukan? Tidak juga. Tetapi lita'arafu, wahkah saling kenal, wah. Maksudnya apa saling kenal? Ada ungkapan masyhur, tak kenal maka tak apa? Kayak tidak pernah bajang aja pelunggu-pelunggu ini. Tak kenal maka tak sayang. Artinya orang dengan saling mengenal, endingnya apa? Saling sayang. Maka maksud daripada ayat tadi apa? Allah menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling sayang dengan perbedaan itu.
Sehingga kalau ada yang datang mengatakan mari kita satukan, saat kita jadikan pokok satu-satu kenukah, terutama satu kekuasaan, kita jadi satu umat, satu agama dan lain sebagainya, terbantahkan oleh ayat ini. Nah, kembali ke ta'arafu, atas dasar ta'arafu, Tiang ingin memperkenalkan singkat saja. Jadi Tiang Abdul Aziz Soekarnawadi lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Percaya tidak percaya terserah. Percaya sidak ke? Lahir di Mekah tahun 84 dan lanjut dan besar di Mekah, hafal Al-Quran di Masjidil Haram dan tamat ibtidaiyah di Mekah di Madrasah Syu'al Ma'rifah, lanjut sanawiyah aliyah di Pancor, S1 S2 di Mesir, S1 di Universitas Al-Azhar jurusan tafsir, S2 di American Open University jurusan filsafat dan akidah, S3 di Sudan di Universitas Islam Omdurman jurusan tafsir. Pulang 2016, mudah-mudahan membawa ilmu berkah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa ingin Tiang perkenalkan secara cepat, terutama di riwayat pendidikan? Ingin secara tidak langsung ingin Tiang sampaikan bahwa apa yang Tiang sampaikan ini insya Allah walaupun mungkin murni teoritis, tetapi ada dasarnya yang kokoh. Tiang mengkajinya cukup lama dan di banyak negara dan cukup dalam. Dan Tiang hidup di beberapa negara yang berbeda-beda kulturnya. Antara Saudi dengan Mesir jauh sekali berbeda. Kan begitu. Tiang 12 tahun di Mekah, di Saudi, 11 tahun di Mesir. Pernah di KBRI mengabdi atau bekerja sebagai staf Perbinlu. Tahu udah Perbinlu? Perwakilan BIN luar negeri, Badan Intelijen Negara 2 tahun, alhamdulillah. Nah, ala kulli hal, tema atau pembahasan tentang moderasi beragama ini memang selalu hangat Bapak Ibu, selalu hangat dan selalu urgen sampai sekarang. Bukan sekedar hangatnya, urgen sampai detik ini dikupas tuntas dan dikaji sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena sampai detik ini di negara kita, bahkan di kabupaten kita ini masih saja ada orang-orang yang pemikirannya jauh menyimpang dari moderasi Islam, dari ajaran Islam yang moderat. Kan baru kita dengar khilafatul muslimin, kan begitu, ditangkap. Sampai hari gini, kalau bahasa sekarang kan hari gini masih ada orang berpikir khilafah. Kenyataannya begitu. Mungkin sampai besok-besok, wallahu a'lam, mungkin dari kita-kita ada dalam hati kecilnya ingin menegakkan khilafah. Kita tidak tahu. Kenapa itu ada? Kenapa orang ingin menegakkan khilafah sampai detik ini? Walaupun segelintir orang, tapi mereka lantang suaranya. Memang mereka tidak banyak, tapi rusuh mereka yang segelintir ini. Rusuh, ribut, volume suara itu kencang, itu masalahnya. Yang lain-lain yang tidak berpikir khilafah ada mayem. Giliran ingin melawan mereka, dasarnya kurang, senjatanya kurang. Sekarang kalau Tiang tanya pelunggu, Bapak Ibu di sini menerima khilafah atau tidak? Tidak kan? Coba Tiang tanya apa alasannya tidak menerima atau menolak? Sudah bernegara, apakah ini alasan yang bisa diterima oleh model-model mereka? Tidak. Mereka itu dikit-dikit Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kalau kita hanya menceritakan kita sudah bernegara, kita punya Pancasila, itu yang ingin mereka hancurkan, itu yang ingin mereka runtuhkan dengan alasan Quran di atas segalanya, Islam di atas segalanya. Harus juga kita punya ilmu, Bapak Ibu, yang kokoh sehingga mampu mengedukasi orang-orang seperti mereka ataupun membentengi masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan, ayo, apakah punya bentengnya? Banyak dari masyarakat kita, keluarga kita yang tidak ikut itu. Tapi ketika diajak oleh siapa, di teman, di jalan, di apa, apakah kita jamin keluarga kita itu akan selamat? Tidak jamin. Kenapa? Ilmunya nggak ada, bentengnya nggak ada. Sekedar hafal Pancasila tidak cukup.
Apalagi mereka yang mengajak ini hafal Quran, hafal sunnah. Terus anak kita semangati untuk menghafal Quran, kita tanamkan di hati mereka cinta Quran. Sementara bapaknya belum tentu hafal, tiba-tiba dia ketemu yang hafal Quran karena kita menanamkan cinta Al-Quran di dalam hatinya. Maka anak ini diajak oleh orang yang hafal Quran, ayo kita amalkan Al-Quran, kita berjihad, kita berkhilafah dan lain sebagainya. Subhanallah. Akhirnya apa? Ikutlah mereka. Siapa yang kita salahkan? Selalu kita salahkan mereka yang radikal-radikal itu. Padahal kita juga salah besar. Tokoh-tokoh, mohon maaf, penyuluh-penyuluh yang punya tanggung jawab mengedukasi dan membentengi masyarakat, bertanggung jawab juga. Kenapa tidak dibentengi mereka? Dengan wawasan-wawasan tidak hanya kebangsaan tapi keislaman. Mereka nggak mau tahu kebangsaan itu, model-model mereka itu. Tidak ada lagi dalil akli, itu tidak ada. Ya, jadi apa kata Nabi? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai kadar akal mereka. Kalau kita dulu orang mengajarkan akidah cukup kalau Allah kalau Rasulullah, kalau sama orang biasa. Tapi kalau sama orang Mu'tazilah, orang-orang ateis, mana bisa kalau Allah kalau Rasulullah? Harus dalil akli, harus pakai logika. Orang yang tidak percaya Tuhan, masa kita bilang qul huwallahu ahad? Apa qul huwallahu ahad katanya? Ini Al-Quran, tidak percaya saya Quran katanya. Makanya ada dalil akli. Nah, ada jenis manusia yang sebaliknya tidak mau dalil akli, tidak mau dalil-dalil sosial apapun namanya, kebangsaan, maunya Quran Sunnah. Sementara kita momot, giliran Quran Sunnah momot. Itu pentingnya kita juga punya ilmunya, senjatanya yang ampuh bagi mereka. Dan yang tidak kalah penting bukan hanya senjata melawan mereka, tapi juga benteng, bekal untuk membentengi masyarakat kita. Nah, belum lagi ada yang mengajak Islam kafah. Harus kita paham apa pikiran mereka. Kenapa mereka begitu? Itu harus kita tahu, sehingga kita bisa mengobatinya. Jangan kita hanya menyalah-nyalahkan saja maksudnya. Paham Bapak Ibu? Setuju ini? Kadang kita hanya menyalahkan, kita mengajak, tidak bisa dengan sakit. Masa orang sakitan senyum, tidak bisa dia nangis, pada bernyanyi, kan tidak mungkin suruh nyanyi. Tidak mungkin orang kesakitan disuruh nyanyi dan disuruh senyum-senyum, tertawa-tertawa. Tetap dia menjerit dan teriak. Bagaimana solusinya? Cari penyakitnya apa, itu sembuhkan, kasih, selesai. Nah, penyakit mereka apa? Tidak moderasi, tidak moderat dalam menjalankan agama. Itulah sebabnya ada kita mengkampanyekan moderasi beragama. Moderasi beragama kalau dalam bahasa Arab itu wasatiyah. Tadi kan disebutkan dalam tema. Wasatiyah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan hanya di Indonesia. Kadang-kadang orang bilang ini Kemenak ini apa? Ini moderasi dikit-dikit moderasi. Dikira Kemenak punya proyek. Yang 11 tahun di Mesir, Al-Azhar dari dulu sebelum Kemenak mengeluarkan kosakata moderasi itu, sudah dari dulu Al-Azhar menyuarakan dan menyerukan yang namanya moderasi beragama. Al-Azhar di Arab Saudi, Liga Islam, dari dulu wasatiyah itu dikampanyekan. Di Yaman Hadramaut ada universitas namanya Jami'atul Wasatiyah. Kalau diartikan universitas moderasi namanya universitas. Jadi jangan dikira Indonesia Kemenak nih. Seluruh dunia ulama dan lembaga Islam, organisasi Islam internasional mengkampanyekan ini. Bukan Kemenak saja, Kemenak ini meneruskan. Jangan dikira Kemenak ini hebat ya, mencetuskan, enggak. Kemenak ini meneruskan apa yang dihimbau dan dikampanyekan oleh seluruh organisasi Islam dan ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Malah bisa yang bilang telat Indonesia ini, yang pun lewat masih teroris. Bisa dibilang begitu. Nah, baik.
Jika kita sudah menyepakati itu, sekarang mari Tiang mengajak, coba kita pahami penyakitnya pada. Pertama, penyakit mereka ingin menegakkan khilafah. Kenapa? Karena melihat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang sama mereka, siapa aja sudah ikut? Ulama atau Rasulullah? Kan Rasulullah, Anda pastikan Rasulullah itu tidak sama yang lain. Enggi, sini saudaraku. Coba buka hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri bersabda, "Al khilafatu ba'di 30 ama." Khilafah setelahku 30 tahun saja. Tuh. Ada enggak yang tahu nih? Mereka enggak tahu. Kita juga enggak tahu, kebanyakan ngangak payu. Bom di mana-mana. Nabi dengan tegas mengatakan, "Al khilafatu ba'di 30 ama." Khilafah setelahku 30 tahun saja. Dan terbukti, coba hitung secara historis, masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq plus masa khilafah durasinya Sayyidina Umar bin Khattab plus masa Sayyidina Utsman bin Affan plus Sayyidina Ali, ditambah lagi Imam Hasan sebelum berpindah ke Imam Sayyidina Muawiyah, totalnya sampai Imam Hasan 30 tahun. Dan begitu, coba buka sejarah. Sayyidina Al-Hasan alaihissalam ketika menyerahkan kekuasaannya kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, apa kata Sayyidina Muawiyah? Sayyidina Muawiyah mengatakan, "Ana awwalul muluk." Buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah karangan Ibnu Katsir. Sayyidina Muawiyah mengatakan, "Ana awwalul muluk." Aku adalah raja pertama. Beliau tidak mengatakan aku khalifah kelima, keenam, tidak. Maksudnya apa kata Sayyidina, apa maksud daripada ungkapan itu? Sayyidina Muawiyah paham hadis itu, bahwa Nabi ingin mengatakan terbatas masa khilafah. Jangan pada menolak kira-kira. Dan Sayyidina Muawiyah mengatakan masa khilafah secara tersirat. Sayyidina Muawiyah ingin mengatakan, saya bukan khalifah karena sudah 30 tahun lewat. Saya raja. Saya raja. Selaras dengan hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hadisnya riwayat Imam Ahmad yang Nabi di mana Nabi mengatakan, masaku sekarang masa nubuwah, setelahku masa khilafah ala minhaj nubuwah. Kan begitu hadisnya panjang. Nabi mengatakan setelah masaku ada masa khilafah dengan mengikuti manhaj kenabian. Setelah itu akan sirna masa khilafah itu, kata Nabi dalam hadis yang panjang itu. Lalu datang mulkan adon, kata Nabi, akan datang kerajaan, masa kerajaan yang menggigit. Setelah itu Nabi mengatakan akan sirna. Kemudian datang mulkan jabriyah, masa kerajaan yang otoriter, yang diktator. Kemudian dia akan sirna, kata Nabi, thumma ta'ti khilafatun ala minhajun nubuwah. Lalu pada akhirnya nanti, pada ujungnya nanti akan kembali khilafah dengan manhaj kenabian, dengan manhaj kenabian. Nabi memberitakan, yang artinya Nabi sudah memberitahukan, nih skenarionya sudah diatur semua, jangan pada macam-macam, jalani sudah. Wah, keruan masa-masa kekuasaan itu, nanti akan tiba khilafah dengan sendirinya, dipegang oleh Imam Mahdi. Tidak ada satu hadis ataupun ayat perintah pada tegakkan khilafah lah, tidak ada. Makanya mereka yang katanya pakai Quran Sunnah, mana ikut Quran Sunnah? Ini yang harus kita pahami dan harus kita edukasikan ke masyarakat kita, supaya mereka tidak mudah tergiur, tertipu, diajak-ajak dan lain sebagainya. Ini harus disebarkan. Makanya Tiang ada di YouTube channel Tiang, ada memang di Selaparang TV, sengaja Tiang mengusulkan sebuah segmen atau program khusus, judulnya, nama programnya Risalah Moderasi. Bisa diikuti di Selaparang TV, di channel YouTube Tiang juga ada, insyaallah. Baru 6 episode dan akan bersambung terus. Memang tujuan Tiang untuk menyebarkan ilmu tentang moderasi ini, supaya kita sadar ini murni Quran Sunnah,
tidak hanya keinginan pemerintah untuk menjaga kestabilan, tidak semata-mata itu. Memang perintah Al-Quran sunnah moderasi, ummatan wasata, kan begitu. Baik. Apalagi penyakitnya? Penyakitnya katanya kita ingin menyebarkan ajaran Islam, menegakkan hukum Islam, kan gitu. Masa kita tidak ingin hukum Islam ditegakkan? Siapa yang tidak ingin? Dan siapa bilang pemerintah kita tidak menginginkan itu? Dan ulama-ulama kita tidak menginginkan itu. Terus masalahnya di mana? Takut? Nggak mungkin sekelas Habib Umar takut. Nggak mungkin sekelas Syekhul Azhar takut. Kok mereka beliau-beliau tidak ada yang menyorak-nyorakan khilafah dan Islam kafah? Apa katanya Islam kafah ini? Paham? Harus pahami baik-baik ini. Karena Islam kafah ini yang biasanya menjadi apa namanya? Andalannya kah? Ya, sebagai pondasinya untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia ataupun di dunia. Apa katanya? Allah menyuruh kita berislam secara kafah. Maksudnya apa Islam secara kafah? Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat. Jangan pilih salah satu dilakukan, yang lain tidak. Itu katanya. Enggak, kalau itu juga setuju. Memang harus begitu. Masa sebagian ajaran kita ikuti, sebagian tidak? Kan setuju kita ya, setuju apa tidak? Tapi apa kata mereka? Nah, ini ternyata kenana. Ini ternyata maksudnya Islam menyuruh kita potong tangan, rajam, jilid bagi penzina, potong tangan bagi pencuri, qisas bagi murtad. Itu maksud sida. Sini. Bila perlu tarik begini, tidak usah pelan-pelan. Sini, duduk, ngopi. Ternyata Islam kafah. Kedengarannya Masya Allah. Maksudnya apa? Kita tegakkan sanksi-sanksi syariat supaya sempurna ajaran Islam kita ikuti, katanya. Di Indonesia belum, katanya. Sampai sekarang masih kita dengar itu. Bahkan dari para tokoh-tokoh yang bersorban-sorban putih dan Habib pula. Sayang 1000 kali sayang. Mana ilmunya? Baik. Nah, sekarang kita kupas Islam kafah singkat-singkat saja. Katanya mengikuti ajaran Islam seutuhnya, tidak setengah-setengah. Kan begitu? Kalau mau ikuti ajaran Islam seutuhnya, maka semua perintah Nabi berarti harus diikuti, tidak sebagiannya. Kan begitu? Apa perintah Nabi? Perintah Nabi dalam hadis yang sahih. Apa perintahnya? Idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tu. Coba. Apa kata Nabi riwayat Tirmizi dan lain-lain? Nabi mengatakan, jauhkan sanksi-sanksi syariat itu dari umat Islam semaksimal kemampuanmu. Ayo. La haula wala quwwata. Itu sudah terbukti di nuah ngaji dengan ini. Tidak pernah ngaji, tidak paham Quran Sunnah. Kan Nabi sendiri melarang. Kok Anda ingin menegakkan? Nabi bilang dedek tegaan ini. Hukum Islam yang seperti potong tangan dan lain sebagainya, Nabi sendiri bilang, tidak usah itu, jauhkan itu. Coba Nabi sendiri bilang. Buka makanya hadis, ngaji yang kak, kan begitu. Dan itu tidak 1-2 riwayat. Nabi mengatakan jauhkan. Padahal beliau yang tetapkan sanksi-sanksi itu, tapi beliau bilang menebau dendek jatuh, jangan jatuhkan. Sebisa mungkin jangan sampai dijatuhkan atas umat Islam. Malah dalam satu riwayat, mungkin lanjutan hadis yang tadi, andai kata dijatuhkan sekalipun, andai kata dia berusaha melarikan diri, lalu dia dapat jalan keluar, biarkan dia, dedek tangkap ya. Nabi bilang biarkan dia, biarkan. Sampai begitu. Tiba-tiba ada yang datang nyorak-nyorak, ayo kita nenek ngaji, suruh dia ngaji. Jangan hanya menjaga jenggotnya doang, dipelihara, dirawat, suruh ngaji juga.
Itu sabda Nabi, praktek Nabi bagaimana? Berapa kali siapa namanya Sayyidina Ma'iz Al-Aslami, sahabat, dalam Sahih Bukhari, baca hadis sahih, datang ke Nabi. Ini supaya kita tidak tergiur sama Islam kafah, harus tegakkan sanksi syariah. Tidak, Nabi bilang tidak usah. Nabi tidak menginginkan itu. Tegakkan khilafah, Nabi tidak menginginkan khilafah saat ini. Subhanallah. Jadi mana Quran sunnahnya? Justru kita menentang Quran sunnah kalau kita mengajak khilaf, ingin membangkitkan khilafah dan menegakkan sanksi-sanksi syariah. Sahabat itu datang lapor ke Nabi mengatakan, saya sudah berzina ya Rasulullah. Nabi bilang apa? Waihak irji' fatub ilallah. Nabi ini yang bilang, bukan imam besar organisasi apa, bukan bukan pimpinan organisasi apa gitu, khilafah, Hizbut Tahrir atau apa, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Pulang kamu, tobat sana. Tuh kan? Bukan, oh ya sudah, hukum harus ditegakkan. Ayo, bebutang sana kita lempar, pakai batu, kan rajam, itu hukum. Itu hukum zina bagi yang sudah menikah. Ditanam badannya separuh sampai perut, di atas sedikit dilempar pakai batu sampai mati. Siapa yang membuat hukuman itu? Nabi sendiri. Tapi setelah datang sahabat melapor dirinya berzina, apa kata Nabi? Hush, pulang kamu sana. Coba. Kalau kita mau mengikuti Nabi, buktikan. Kan Nabi teladan kita. Kok malah teriak-teriak, ayo tegakkan, ayo rajam, ayo jilid. Ini pertanyaan berulang kali sampai ke tiang waktu di Islamic Center. Waktu masa Tuan Guru Bajang, begini kata dia nanya, Tuan Guru, kenapa kita kalah sama Aceh katanya? Sementara kita dipimpin oleh ulama waktu masa Tuan Guru Bajang 2 periode. Kenapa? Nenek kaji. Sudah di doa ngaji, setiang gitu kan? Kalau sudah doa ngaji sudah paham, kenapa enggak diteriak-teriakan, kenapa enggak diterapkan yang namanya seperti Nabi enggak mau. Nabi tidak mau. Nabi enggak suka sekarang itu ditegakkan. Sayyidina Umar sahabat sendiri kan di masa beliau di cancel itu, dibatalkan itu hukum potong tangan. Terus kita lebih pintar dari Sayyidina Umar. Al-kulli hal, kita sambung sedikit ini ilmunya supaya ada dalam Bapak Ibu pulang itu bisa menjelaskan dan berani menjelaskan. Tidak khawatir. Kapan-kapan ingin lebih lanjut, sila yang tunggu di rumah, kita bisa berdiskusi panjang. Nah, setelah datang pulang sahabat tuh, datang lagi dia. Sahih Bukhari ini hadis sahih. Datang Nabi, sahabat bilang, ya Rasulullah, tiang sudah berzina. Pulang kamu, kata Nabi. 2 kali. Datang ketiga kali, pulang kamu, kata Nabi. Datang keempat kali. Subhanallah orang ini. Apa kata Nabi yang keempat kali? Nanya ke sahabat lain, abihi junun, orang ini gila ya? Apakah dia waras? Apakah dia sakit jiwa orang ini? Coba, Nabi nanya ini. Bukan Allahu Akbar, kamu sudah bermaksiat terus disiksa? Tidak. Ini orang gila ya katanya. Ada sahabat lapor, ada itu Hazzal yang nyuruh dia melaporkan diri. Jadi ternyata sahabat Sayyidina Ma'iz yang datang ini kenapa datang? Karena ada sahabat lain yang membujuknya melaporkan diri ke Rasulullah SAW. Setelah sampai itu ke Nabi, Nabi cari itu sahabat, dimarahi itu sahabat. Coba kamu diam saja katanya. Kalau kamu diam, tidak nyuruh dia datang lapor, itu lebih baik bagimu katanya. Malah itu dimarahi. Nah setelah ditanya, ini gila kata orang, tidak ya Rasulullah. Akhirnya sahabat Nabi nanya lagi, mungkin lagi sudah minum, mungkin lagi mabuk. Orang-orang bilang tidak ya Rasulullah, dia tidak mabuk, dia sadar. Kemudian Rasulullah bilang apa? Rubbama ghammazta au qabbalta au lamasta. Baru digitukan sahabat yang datang. Mungkin kamu lupa, mungkin kamu cuma berpegangan atau berpandangan, bertatapan, atau hanya qabbalta, berciuman. Nabi nanya begitu.
Coba ingat-ingat, mungkin kamu tidak sampai melakukannya. Sebegitu Nabi menghindari hukuman itu jatuh padanya. Paham Bapak Ibu nih? Subhanallah. Padahal di masa keemasan, masa kejayaan, masa nubuah, ternyata dia mengatakan, tiang melakukan ya Rasulullah, dan tiang tidak mabuk, tiang sadar, tiang semua. Ya sudah, kalau kamu yang sendiri yang memaksa dirimu begini kah? Akhirnya terjadilah rajam itu. Nah, ada seorang sahabat yang melempar batu dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Kalau bahasa kita sang pelot matame mungkin kan, sambil kita lempar. Itu yang terdengar oleh Nabi. Nabi panggil itu sahabat dan memarahi dia. Jadi malah itu yang dimarahi. Supaya kita paham Islam yang sesungguhnya, tidak yang keras. Nabi marahi dia. Apa kata Nabi? Woi, itu sahabat, itu orang, dia sudah bertobat dan akan masuk surga. Taubatnya ini kalau dibagi ke seluruh umat Islam, kebagian semua katanya. Subhanallah. Malah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh dari sekian banyak contoh bahwa ternyata apa yang dikampanyekan oleh mereka sudah terbantahkan semua dalam Islam. Tinggal kita perlu tahu juga ilmunya supaya nanti kita bisa sampaikan ke masyarakat. Banyak orang tidak tahu juga soalnya. Dibilang khilafah, langsung tegas khilafah ditolak oleh Islam. Sudah ada waktunya nanti. Imam Mahdi sekarang tidak. Nabi sudah memberitakan. Kenapa Nabi memberitakan? Agar ditolak repot. Kan begitu. Itu tentang sanksi-sanksi juga begitu. Nabi tidak menginginkannya. Idra'ul hudud 'anil muslimin mastata'tum, kata Nabi. Semaksimal kemampuanmu jauhkan yang namanya sanksi-sanksi itu. Jauhkan. Subhanallah. Apalagi dan lain-lain, insyaallah nanti di sesi diskusi siapa yang pertanyaan seluruh-luruhnya, insyaallah akan kita sambung di sesi diskusi. Mana moderatornya ini hilang? Alhasil ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ummatan wasata, ada maksudnya. Wasata artinya tengah. Dari sana kata wasit. Wasit berambil dari kata wasatiyah. Makanya wasit itu dia harus jadi penengah. Kan begitu. Yang diterjemahkan wasatiyah moderasi atau moderat. Dari situlah kata moderator yang hilang sekarang ini, nggak ada di mana dia. Moderator itu artinya moderator. Kenapa disebut moderator? Dia menjadi penengah, tidak boleh berpihak. Kan begitu. Maka moderat maksudnya Islam yang di tengah-tengah. Ummatan wasata. Tengah-tengah maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Arab tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit. Apa itu ifrat? Apa itu tafrit? Ifrat itu berlebihan dalam ketaatan. Tidak boleh. Berlebihan dalam kebaikan tidak boleh. Dalam Al-Quran juga sudah berapa kali, wala tabsutha kullal bast, kata Nabi. Jangan engkau la taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqik wala tabsutha kullal bast. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu mengumbar sedekah. Itu dalam Al-Quran mengajarkan tengah-tengah. Tidak ifrat, tidak tafrit. Ifrat ini berlebihan dalam ketaatan. Siti Zainab, pernah Nabi di masjid melihat ada tali. Di masjid ada tali. Nabi nanya, ini tali apa ini? Kok ada tali di sini? Sahabat jawab, ini tali dipakai oleh Siti Zainab untuk berpegang. Kalau dia lagi capek sholat, berdiri, itu dipegang, kata sahabat. Marah Nabi. Nggak boleh begitu. Sholat itu semampunya saja. Kalau nggak mampu berdiri, duduklah. Itu berlebihan. Itu namanya ifrat. Ada lagi Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat, dinikahkan sama wanita terbaik. Lewat seminggu, orang tuanya si perempuan ini nanya ke perempuan itu, anaknya,
wahai anakku, gimana Abdullah bin Amr? Apa kata istri anaknya yang perempuan? Khairul rijal, katanya, sebaik-baik laki-laki mantu si dia ini. Yuk, kenapa begitu kamu bilang? Coba kasih tahu cerita-cerita dong. Tidak pernah sama sekali nyentuh saya, katanya. Astagfirullah, katanya. Sudah berapa hari ternyata kamu tidak pernah disentuh anakku. Nah, mantu kebanggaan sida. Tidak pernah anakmu disentuh, katanya. Oh, nenek guys, ternyata ibadah terus dia. Lapor dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil, kamu puasa? Nggih. Kamu bangun malam? Nggih. Apa kata Nabi? Inilah, kamu kan jadikan saya panutan. Saya kadang puasa, kadang tidak, kadang tahajud, kadang tidur, dan wa atazawwajun nisa, dan saya bergaul dengan istri-istri. Maksudnya ditegur secara halus. Tidak boleh berlebihan dalam ketaatan, itu namanya ifrat. Sebagaimana tidak boleh juga berlebihan dalam kemaksiatan, meninggalkan ketaatan. Ya, kalau kita pakai istilah sekarang kan ada radikal, ada liberal. Dua-duaan ini tidak kena itu, tidak bagus. Itulah kemudian harus kita moderasi atau moderasi beragama. Yang mana sekali lagi moderasi beragama ini adalah himbauan seluruh ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Kementerian Agama hanya melaksanakan melaksanakan estafet, hanya meneruskan apa yang dihimbau oleh para ulama kita di seluruh dunia. Namun uniknya Kementerian Agama ada penekanan di beragamanya, supaya orang juga tidak sensitif lalokah orang dengan Indonesia ini. Hei nenek kaji, moderasi bukan moderasi agama. Maksudnya agama sudah moderat, bukan agamanya yang dimoderasi. Agama sudah moderat, agama sudah. Beragamanya ini banyak yang miring, banyak yang menyimpang. Itu yang diajak ke jalan yang lurus. Orang-orang yang beragama, yang menjalankan agama, diajak untuk lebih bijaksana, lebih proporsional, lebih cerdas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Terakhir, mohon maaf, karena tadi disinggung soal khazanah sofistik, ya, betul sekali. Kalau boleh tiang jujur, tasawuf itulah aliran atau disiplin ilmu dalam agama Islam, ya, yang paling merepresentasikan moderasi beragama. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, tasawuf itu satu-satunya, berani tiang bilang, dan asli moderasi beragamanya, tidak buat-buat, murni sebagaimana dituntun oleh agama Islam. Itu tasawuf. Tidak ada dalam sejarah orang yang bertasawuf jebok keluarnya teroris, tidak ada. Tapi kalau yang lain, misalnya dia masuk ke aliran Wahabi, aliran Syiah, aliran apapun namanya, apalagi yang haraki itu, banyak. Bukan ada, banyak. Malah rata-rata teroris kalau kita periksa teologi, ideologinya, yang tidak jauh-jauh lah dari Wahabi, tidak jauh-jauh dari Salafi, itu tidak jauh-jauh. Fakta. Tapi kalau dia sufi, bertasawuf, bertariqah, mustahil jadi teroris. Mustahil. Maka umat Islam supaya mereka aman, ajak bertasawuf, ajak ngaji tasawuf, ajak bertariqah, tapi yang mu'tabarah. Ada jatman, ada jatmi, kan ada duti. Jangan ajak tarekat-tarekat yang miring-miring juga jangan. Itu namanya tafrid, berlebihan dalam meninggalkan ketaatan. Dia nolak sembahyang, nah itu salah juga. Ya, ingat yang waktu di Mesir, Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, Rektor Al-Azhar, dan beliau ini ahli hadis yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau sendiri dengan tegas mengatakan, nih, tasawuf ini yang paling aman, paling garantip. Kenapa? Karena tidak ada sepanjang zaman orang belajar bertasawuf
lalu kemudian dia menjadi teroris. Bagaimana mungkin ya? Mustahil. Karena tasawuf yang diajarkan cinta kepada Allah, maka otomatis semua ciptaan Allah akan dicintai. Dalam tasawuf diajarkan cinta kepada Rasulullah, sekaligus diajarkan secara dalam teologinya, akidahnya, bahwa semua tercipta dari nurnya Rasulullah. Bagaimana mau dibenci siapapun di alam semesta ini? Tidak ada. Maka aman kalau belajar tasawuf. Maka jangan heran, ayo kembali ke zaman-zaman para pelopor tasawuf. Imam Ma'ruf Al-Karkhi namanya. Imam Ma'ruf Al-Karkhi ini tiba-tiba ada pemuda datang lapor, wahai imam, nih orang sufi. Untung dia datang ke sufi, bukan dia datang ke yang teriak-teriak itu. Wahai imam, katanya, itu perahu mirip-mirip begini ya kapalnya. Perahu sedang berlabuh mau datang. Terus kenapa, kata Imam Ma'ruf, wali sufi ini, isinya tukang maksiat doang, pada mabuk, pada campur baur nina mama. Terus doakan supaya apa? Kayak ingin kita celakakan, kayak kita tenggelamkan. Ayo bagaimana, coba lakukan apapun lah, amar ma'ruf nahi munkar dong, menolak kira-kira. Apa kata Imam Waliullah dan ulama ini? Bukan dia bilang Allahu Akbar kemudian amar nahi munkar lalu dibom lalu dia lempar batu, tidak. Angkat tangan dia berdoa. Tuh supaya kita tahu tasawuf yang sufi. Apa dia bilang berdoa? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka itu di dunia, bahagiakan mereka juga di akhirat. Kan nganga pemuda ini. Yo. Sida mungkin salah doa atau salah dengar, atau mereka ini bermaksiat. Kenapa bagus doa Sida, wahai imam, katanya. Apa katanya? Menjawab, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia ya Allah, bahagiakan juga di akhirat dengan sebab taubat mereka di dunia. Didoakan mereka bertaubat, dan karena doanya tulus dari hati, apa yang terjadi? Begitu berlabuh, mereka turun terpisah nina mama dan mencari masjid terdekat pada berjamaah salat taubat berkat doanya itu. Itu wali sufi. Ada lagi kisah penting, kisah-kisah begini. Dua kisah lagi, mohon maaf. Karena tadi di jadwal tiang lihat dari jam 9.30 sampai jam 12. Wah, lengkap tiang siapkan materinya. Tidak apa-apa kan, belum zuhur juga kan? Kan kita sampai isya insyaallah kan? Insyaallah. Ada kisah Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Ini supaya kita tahu peran sufi, sekaligus tiang mengajak untuk mari bertasawuf dan masyarakat kita diajak bertasawuf. Alhamdulillah tiang dipercaya sebagai ketua Jatman Lombok Timur, ketua 1 Idarah Syu'biyah, Jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kabupaten Lombok Timur, di bawah pimpinan Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Nah, Imam Salahuddin Al-Ayyubi, siapa yang tidak kenal beliau? Yang berhasil memerdekakan Yerusalem, Al-Quds, Palestina, kan Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Semua kita tahu itu. Tapi sedikit yang tahu bagaimana kronologinya sehingga Palestina dimerdekakan oleh beliau. Dulu beliau berangkat, ini juga tiang dengar kisahnya dari Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, mantan rektor Al-Azhar. Disampaikan di sebuah seminar ilmiah. Al-Kisah, berangkat Imam Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukan. Kemana? Ke Yerusalem. Tiba-tiba ada orang saleh, ini orang sufi, menanya, "Oi Salahuddin, kemana kamu?" Imam Salahuddin tahu itu waliullah, orang saleh. Tiang mau pergi memerdekakan Palestina. Tunas doa, wahai imam, wahai waliullah. Apa kata waliullah ini? Kakak peduli katanya. Pulang, percuma, kalian tidak akan berhasil memerdekakan Palestina. Ya kok begitu, katanya? Sebelum kalian memerdekakan hati kalian dari hawa nafsu. Inilah. Langsung terjatuh Imam Salahuddin Ayyubi, kakak pulang, waluas, udah di tengah jalan. Pulang Imam Salahuddin Ayyubi dan membangkitkan majelis zikir, membersihkan hati pasukannya dari hawa nafsu. Setelah mantap dapat restu dari waliullah itu, berangkat langsung merdeka Palestina. Itu yang jarang
dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama juga. Flashback ke belakang, Imam Salahuddin Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah, katanya mau menegakkan khilafah. Ini lihat khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip kisahnya, riwayatnya dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Al-Misri Asy-Syafi'i. Dalam kitab itu dikisahkan atau dikutip riwayat Sayyidina Umar pernah sweeping malam-malam. Sweeping, tahu dah sweeping? Nah, yang suka-suka masuk mall, ada yang pakai itu dia, terus bikin rusuh pokoknya atas nama Islam. Ini lihat Sayyidina Umar yang khalifah pernah jalan sweeping malam-malam, mendengar suara mencurigakan. Masuklah beliau lewat jendela belakang. Ternyata dilihat laki perempuan, di depannya ada botol minuman keras. Kah ya adu Allah, ketangkep basah kamu, katanya, wahai musuh Allah. Sayyidina Umar ini ketangkep basah kamu. Apa kata dengan seli dalam nih? Wahai khalifah, tiang memang salah, tiang mengaku, tapi pelungguh ada 3 kesalahan pelungguh. Coba digitukan sama orang. Apa itu coba? Kok berani kamu salahkan khalifah? Untung Sayyidina Umar punya hati yang putih juga, yang jernih, tidak sombong. Apa kesalahan saya, katanya? Kesalahan pertama, engkau mencari-cari kesalahan orang. Oke, dalam Al-Quran, tahu ya 2 ayat indah dengan nih. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Karena ayat Quran, jangan mencari-cari aib kesalahan orang. Astagfirullah, karena Sayyidina Umar nih. Kesalahan sudah pertama itu. Apa kedua karena Sayyidina Umar? Yang kedua, kesalahan Sida masuk ke rumah tidak lewat pintunya, tapi lewat jendela. Salah kinu dalam Al-Quran, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Coba ayat Quran. Bukan satu kebaikan kalau kamu masuk rumah dari belakang, tetapi kebaikan itu adalah kamu bertakwa dan masuklah rumah lihat dari pintunya. Ya Allah, kesalahan kedua. Apa kesalahan ketiga kata Sayyidina Umar? Kesalahan ketiga, engkau masuk rumah tanpa seizin penghuninya. Dan itu bertentangan dengan ayat Quran juga. Apa dalam Al-Quran? Apa ayatnya? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah masuk rumah yang bukan rumah kamu kecuali kamu minta izin dan salam dulu kepada Allah. Kalah jamaah Sayyidina Umar ini. Kalau begitukah saya tidak tangkap kamu kah? Tapi apa jaminan kamu dulu? Apa jaminan dari kamu supaya kamu bebas? Apa kata orang ini? Jaminan saya tidak akan kembali berbuat maksiat ini lagi selamanya. Karena akur itu selesai beres. Nah, itu. Jadi subhanallah, tidaklah Islam itu dikit-dikit keras, dikit-dikit tegakkan, ngaji dulu, paham dulu. Ya. Apalagi ada ungkapan, ini angkat ungkapan. Banyak ulama kita amar ma'ruf aja, nahi mungkar ini si jarang, nah. Betul kan? Bodoh sekali. Ini lihat nih, katanya, berani dia. Mana sih amar ma'ruf aja luwe amar ma'ruf, nahi mungkar nih yang jarang, katanya. Itu alasan dia membanggakan tokohnya, karena dianggap tokohnya saja yang nahi mungkar selain amar ma'ruf doang. Padahal coba, misalnya amar ma'ruf itu apa? Mengajak orang jujur. Bukankah ketika orang mengajak jujur, otomatis dia mencegah dusta, bohong? Karena gitu. Karena nahi mungkar berarti jarinya. Ya. Misalnya dia mengajak salat, amar ma'ruf, dia bilang, enggih amar ma'ruf. Tapi kan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah kemungkaran. Otomatis kalau orang mengajak salat, otomatis dia mencegah kemungkaran. Berarti kalau sudah amar ma'ruf, otomatis nahi mungkar. Ayo kita belajar, belajar menuntut ilmu, ngaji, kan amar ma'ruf. Otomatis nahi mungkar, dia mencegah kejahilan, kebodohan. Kan itu kemungkaran paling belek itu. Jadi nahi mungkar dia paham sih ya, pada ndak. Amar ma'ruf juga ndak paham, bisanya teriak-teriak saja. Subhanallah, mereka mengira nahi mungkar itu teriak-teriak, ini haram nahi mungkar.
dan mencela-cela dan mencaci-caci. Ya udah, tidak ada ceritanya begitu. Sampai kalau kita Islam, para ulama kita mengajarkan nahi mungkar ketat. Syarat-syaratnya antara lain tidak dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Syarat sah nahi mungkar. Kedua, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Caranya mencela-cela, kan mungkar endah. Ketiga, kemungkarannya tidak diperselisihkan, tapi disepakati kemungkarannya oleh ulama. Bukan arah sebagian dengan mungkar, sebagian dengan dek, itu juga bukan mungkar. Dan lain-lain. Karena itu alhasil kesimpulannya ingin Tiang menghimbau kepada kita semua, mari kita dalami juga prinsip-prinsip dan ideologi ataupun ilmu tentang ilmu pengetahuan, dalil-dalil wawasan moderasi beragama itu. Jangan hanya menyeru-menyeru saja, tapi ada bekal, ada yang bisa kita suntikkan sehingga mereka merasa mendapatkan stamina, vitamin yang cukup untuk mengikuti yang selama ini diserukan atau dikampanyekan oleh ulama kita di seluruh dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu maksud Tian mengapa banyak-banyak dulu, karena biar jawabannya sekaligus bisa di cover semua, jadi lebih efisien waktu. Nah, ini buktinya 3 penanya mirip-mirip pertanyaannya secara substansinya, intinya tentang hadis-hadis yang dijadikan alasan oleh mereka, argumen oleh mereka dalam menghembuskan apa yang mereka inginkan atau yang mereka ambisikan selama ini. Antara lain tadi yang ingat mengenai ayat asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Betul keras terhadap orang kafir. Tetapi orang kafir ini kan dulu bagaimana orang kafirnya? Makanya ulama kita kalau kita mengaji dari beliau-beliau membagi orang kafir itu kan 3. Ada namanya kafir zimmi, ada kafir muahad, ada satu lagi kafir harbi. Nah, kafir harbi inilah yang dimaksudkan dalam ayat asyidda'u 'alal kufar. Dari mana kita tahu itu artinya? Dari praktek para sahabat sendiri dan Rasulullah kerasnya terhadap orang kafir harbi saja. Kafir zimmi dan muahad malah beliau santun sekali sama mereka. Contoh hadis lain sahih riwayat Imam Bukhari, apa katanya? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, bunuh dia. Murtad hukumannya qisas. Kan begitu hadisnya, sahih lagi. Itu pentingnya mengaji dari para ulama. Ulama pun menjelaskan, untuk mengamalkan sabda Nabi ini kita lihat prakteknya Nabi sendiri dan para sahabat. Karena yang dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat itulah cara yang benar dalam mengamalkan hadis itu. Paham Bapak Ibu? Kita lihat Nabi. Ternyata Nabi dan para sahabat tidak semua orang murtad dibunuh. Berarti apa kenana hadis itu kita dalami lagi. Ada orang yang murtad dibunuh. Ada orang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada raja murtad dibiarkan sama Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar ini tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak mungkin. Kan Nabi sendiri mengatakan kalau ada Nabi setelahku, maka Umar bin Khattab lah Nabi itu. Kan gitu. Kalau ada Nabi setelahku, kata Nabi, Umar jadi Nabi itu. Ternyata apa? Oleh Sayyidina Umar, orang murtad dibiarkan, tidak dibunuh. Orang mencuri, tadi kan kaitannya dengan hadis Nabi mengatakan kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Sayyidina Umar bin Khattab, yang kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka beliaulah Nabi itu. Beliau mengcancel, menghapus yang namanya potong tangan. Terus Sayyidina Umar ini melanggar. Di situ Sayyidina Umar ingin mengajarkan satu hal, bahwa dalam memahami agama jangan terlalu saklek, jangan terlalu tekstual,
tapi juga harus kontekstual, harus menyesuaikan dengan tuntutan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Makanya Sayyidina Umar tidak memberlakukan. Menariknya ada seorang ulama di Mesir membuat kaidah begini bunyinya. Apa kaidahnya? Nizamul uqubat fil Islam yahmilu fi thanayah mawani'atan fi dhihi. Unik sekali kaidah ini. Apa artinya? Undang-undang persangsian di dalam Islam, hukuman-hukuman kenana, sanksi keduka. Hukum-hukum sanksi di dalam peraturan persangsian di dalam Islam tersirat di baliknya ada tersembunyi sebuah pesan untuk tidak diberlakukan. Coba, menarik, unik kaidah ini. Jadi hukum-hukum persangsian dalam Islam ada memang, Nabi sendiri yang tegak, yang ajarkan, yang putuskan. Tetapi di balik peraturan sanksi-sanksi di dalam Islam itu seakan-akan ada pesan untuk jangan diberlakukan. Kok bisa kaidah itu berbunyi begitu demikian? Dikaji dalam hukum sanksi-sanksi jinayat namanya. Ternyata syarat-syarat untuk menjatuhkan satu hukuman lah begak beratnya. Harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 berat. Sehingga ulama menyimpulkan ini ya setengah hati Islam ini memberikan kita hukuman. Syaratnya berat untuk dijatuhkan. Jadi seakan-akan Islam kenapa memberikan syarat-syarat berat? Seakan-akan supaya dibisiki kita, dendek wah teriang, jangan dijatuhkan sudah. Jadi sampai begitu keluar kaidahnya. Sama seperti kalau kita di musim haji, pemerintah memberikan izin untuk tarwiyah ini, Ustaz, boleh tarwiyah, tapi dengan syarat 1, 2, beda seberat syaratnya. Pernyataan. Ya, dan pernyataan begini dan lepas tanggung jawab, berat sekali syaratnya. Nah, dengan syarat yang berat itu seakan-akan pemerintah Arab Saudi tidak memperkenankan ke sana. Tidak memperkenankan tarwiyah tanggal 8 itu ke Mina. Ya kan, tapi kan bahasanya halus, secara tidak langsung. Begitu juga Islam ketika menurunkan sanksi-sanksi itu. Dengan syarat-syarat yang berat itu, seakan-akan Islam ingin mengatakan dendek wah jatuhkan. Ila akhiri. Maka hadis-hadis tadi terkait dengan insyaallah Tiang sudah memang ada buku Tiang, cuma belum selesai. Judulnya Risalah Moderasi. Mudah-mudahan memang nasibnya Kemenak buku itu untuk diterbitkan oleh Kemenak, mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang Tiang kasih judul Risalah Moderasi, isinya syarat dan padat dengan Quran, Sunnah maupun fatwa-fatwa ulama di seluruh dunia tentang khilafah, tentang Islam kafah, tentang Pancasila, tentang segala-galanya insyaallah yang selama ini semangatnya luar biasa ini. Sampai ini rompinya arwah-arwah mau dikembalikan kayaknya. Tulakang men aja. Tapi bagus itu semangat luar biasa dan tanggung jawab yang juga patut kita banggakan. Izin Pak, biar beliau nanti pamungkasnya ya terakhir sekaligus penutup hanya menanggapi karena yang merasa sebagian kepada Tiang ditujukan. Dari Bunda menyampaikan tentang ayat ya. Sama dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang sering disalahpahami. Yang intinya Al-Maghfurullah pahlawan nasional kita sering sekali mengajak kita untuk melantunkan lagu yang populer sekali dan indah di telinga. Sakit jahil katanya kan, denara oatna, tidak ada obatnya namanya sakit jahil selain ansita berguru ngaji katanya kan. Berguru ngaji itu wajib hukumnya, karena kalau tidak berguru ngaji sembarang diartikan ayat Quran itu. Terbukti mereka kebanyakan tidak berguru ngaji, tidak keruan siapa gurunya tepatnya ngaji, tidak keruan siapa guru, sanatnya tidak ada. Kalau orang yang mengaji dari ulama, yang mana ulama ini sudah jelas dia mengaji sama ulama, yang ulama atasnya ini dah wah jelas saya guruna, dan terus begitu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin begitu cara memahami Al-Quran, tidak mungkin.
Rata-rata yang menyimpulkan atau memahami dari ayat-ayat yang tadi itu dengan pemahaman yang mengakibatkan dia bertindak radikal atau bertindak ekstrim, rata-rata ini keruan guruna, malah dia guruna terjemahan Quran ini doang, ataupun ya ngarang-ngarang wah pokoknya. Contoh ayat tadi, malam tadi yang sebutkan satu hadis, man baddala dinahu faqtulu, sehingga orang non muslim halal darahnya. Kalau mereka ngaji, mereka lihat Nabi sendiri, sahabat sendiri, banyak yang dibiarkan murtad, tidak dibunuh. Terus apakah mereka sendiri melanggar? Tidak, cuma mereka lebih paham undang-undangnya daripada kita. Maksudnya di situ orang yang murtad bunuhlah, tetapi murtad dengan kriteria tertentu yang arahnya ke kafir harbi. Dia keluar dari Islam lalu memusuhi Islam, membuat kegaduhan, membuat keonaran, membuat fitnah, itu yang dibunuh. Tapi kalau keluar sepi, biarkan. Itu yang mereka tidak paham. Sama seperti ayat tadi, asyidda, keras terhadap orang kafir. Kafir mana dulu? Kafir harbi, kafir zimmi tidak. Begitu juga dengan amal lam yahkum bima anzalallah. Jangan disimpulkan ketika kita tidak menerapkan potong tangan, rajam, jilid, itu sama dengan tidak menegakkan hukum Islam. Itu kesimpulan yang salah kaprah. Justru itu namanya menegakkan hukum Islam. Kan Nabi sendiri mengatakan hindarkan. Kalau sudah dihindarkan berarti kan mengikut Nabi kan? Masa mengikut Nabi namanya tidak menegakkan hukum Islam? Yo, terus biarkan anak terus menegakkan hukum Islam. Kalau mengikut Nabi tidak dikatakan, justru itu menegakkan hukum Islam. Hukum Islam di sini inti yang paling utama adalah yang sifatnya esensial. Nilai-nilai itu hukum Islam. Amal lam yahkum bima anzalallah, barang siapa menegakkan hukum di luar hukum yang diturunkan oleh Allah, maksudnya nilai-nilainya, maka mereka yang zalim. Bukan yang permukaan dan kulit-kulit itu saja, tidak. Kalau kita artikan ayat itu adalah yang tidak menerapkan potong tangan, dia yang zalim. Kalau itu sih pengertian ayat, berarti Sayyidina Umar bin Khattab zalim dong. Kan kafir dong Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sendiri berarti zalim dong. Kan Nabi didatangi sahabat, oleh itu, nggak dijatuhkan hukumannya. Terus Nabi dibilang zalim berdasarkan ayat itu? Tidak. Jadi ayat itu juga disalahpahami. Maksudnya di situ barang siapa yang sudah kita artikan barang siapa tidak menegakkan hukum Allah dia zalim, betul. Tapi hukum Allah yang mana? Apakah yang semata-mata potong tangan itu saja? Tidak. Hukum Allah itu keadilan, hukum Allah kesetaraan, hukum Allah musyawarah, hukum Allah persatuan, hukum Allah Pancasila, hukum Allah. Pancasila itu hukum Allah. Karena apa? Karena isinya 100% terilhami, terinspirasi dari hukum agama. Makanya hukum pernah tiang kata ucapkan dalam salah satu cuitan tiang kita bilang waktu hari ulang tahun Pancasila, ketika hukum negara terinspirasi oleh hukum agama, jadilah Pancasila itu. Maka Pancasila itu adalah hukum Allah secara substansi. Jangan dikatakan orang yang menegakkan Pancasila membela NKRI dia tidak menegakkan hukum. Dia itu dikatakan menegakkan hukum Allah. Kenapa? Karena hukum Allah di sini yang utama adalah nilai-nilainya, esensinya. Bukan seperti pakaian, seperti simbol-simbol dan logo-logo, bukan. Itu nomor sekian bendera hitam putih, apalagi itu bukan, sama sekali bukan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Alhasil banyak ayat lain yang dijadikan oleh mereka sebagai dalih untuk melakukan tindak kekerasan, mengadu domba, pemerintah dihasut dan lain sebagainya. Itu sama sekali bukan nilai-nilai Islam. Mereka itulah yang zalim, karena mereka itulah yang sesungguhnya tidak menegakkan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah dari langit. Wallahu a'lam bishawab.